Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kita akan mulai pelajaran bahasa Inggris seperti beberapa waktu lalu. Okay, good morning everybody. So I hope that all of you are in a good condition. You are okay always. Nah, saya akan memberikan pengantar saja untuk semester ini yang akan kita pelajari. Saya akan menggunakan mode video ini dengan cepat saja supaya pesan yang saya sampaikan bisa lebih mudah diterima. Untuk kelas 9, informasi yang pertama yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Satu adalah saya harus mengulang beberapa materi yang sebenarnya di kelas 8 sudah diberikan. Secara umum saya akan sampaikan, jadi nanti yang akan kita pelajari di kelas 9 ada beberapa jenis teks saya bagi. Jadi ada teks yang tak tulis saja gampang, namanya teks yang dipakai untuk ungkapan. Kelas 9 nanti kita akan belajar teks ungkapan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini atau ungkapan ini biasanya dipakai untuk menyampaikan meminta perhatian. Kemudian ada beberapa ungkapan yang lain seperti halnya ungkapan untuk make a wish, artinya itu mengungkapkan harapan dan doa. Kemudian di bagian lain selain ungkapan, nanti banyak sebenarnya ungkapannya, tidak hanya itu, tapi hanya saya kasih contoh saja supaya awalnya cepat. Yang berikutnya adalah short functional tag. Biasanya saya singkat demikian, short functional tag pendek. Di kelas 8 kalian sudah belajar notice. Kemudian ada selain notice itu ada greeting card. Nah, di kelas 9 yang akan kalian pelajari secara khusus adalah label. Ini porsinya sebenarnya tidak banyak, tetapi kalian harus bisa mempelajari ini. Label ini hubungannya dengan obat dan makanan. Tujuannya adalah bagaimana membaca sebuah label, mendapatkan informasi yang ada di dalam label. Kemudian kalau nanti tiba saatnya membuat label atau menulis sebuah label, kalian bisa mencantumkan apa saja yang ada di dalam label itu. Kelas 8 ketika menuliskan sebuah greeting card sebenarnya ada beberapa kata yang nanti bisa dipakai di sini, tetapi untuk label ini karena berhubungan dengan makanan, nanti ada hubungannya dengan teks monolog yang ketiga, namanya procedure atau prosedur. Sebenarnya ini di kelas 8 sudah pernah disinggung, tetapi sedikit prosedur. Kalau kalian baca paling mudah itu bungkus mie, ya bungkus mie instan kalian bikin. Tapi saya yakin belum pernah ada yang baca deh bungkusnya itu, cara memasaknya itu. Tapi itu adalah sebuah prosedur. Nah, prosedur ada stepnya. Di label kemungkinan besar akan ada prosedur itu. Kalian saja kalau beli HP misalnya yang paling mudah, tapi orang Indonesia itu pinter sih, nggak perlu baca labelnya, biasanya buka langsung dioperasikan. Tetapi prosedur yang benar tentu saja kalian harus baca labelnya dan seterusnya. Oke, nah yang belum pernah kalian pelajari adalah teks monolog yang kelas 8 baru diawali dengan recount. Recount itu cerita tentang pengalaman. Semester kemarin terpaksa materi itu saya berikan secara online. Saya yakin masih kurang. Nanti di kelas 9 saya ulang itu lagi beberapa bagian. Kemudian saya lanjutkan dengan teks yang memang harus sudah dipelajari di kelas 9. Namanya adalah teks naratif. Teks naratif itu kalau bahasa Indonesia ya narasi. Isinya cerita, bisa cerita tentang
fable. Fable itu dunia binatang yang bisa ngomong gitu. Kalau kalian nonton film kartun ya semacam itu. Bisa juga bentuknya adalah short story. Oke, banyak sekali short story. Kalau kalian langganan majalah, langganan atau browsing sesuatu, pasti kamu akan ketemu dengan cerita pendek. Fiksi istilah dalam bahasa Indonesia. Atau mungkin yang bentuknya adalah legenda. Ada satu lagi myth atau mitos. Mitos itu agak berbeda dengan legenda. Kalau Nyi Roro Kidul itu masih mitos karena tidak ada barang buktinya. Tetapi kalau legend itu seakan-akan ada barang buktinya. Cerita tentang Malin Kundang itu dianggap legend karena katanya di sana, di Sumatera sana, ada di pantai itu ada batu yang itu konon kabarnya dari Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Oke, kemudian yang perlu saya sampaikan, di semester ini kita akan mempercepat semua proses pembelajaran. Materi yang di kelas 9 harusnya diberikan di semester 2 nanti, bulan Januari ke depan. Sebisa mungkin akan saya masukkan di semester ini. Kenapa? Karena nanti kita tidak akan pernah tahu tahun depan atau di akhir kalian kelas 9 itu apakah akan ada UN atau tidak, tapi kita harus menyiapkan itu. Maka di semester 2 nanti akan kita perbanyak hanya untuk latihan seperti itu. Informasi yang sudah saya terima, nanti akan ada semacam UN tapi untuk satu wilayah, satu DIY gitu, karena ternyata hal seperti itu akan mempermudah ketika ada seleksi siswa baru di jenjang berikutnya. Kalau kalian ya SMA atau SMK. Okay, so that's what I want to say to you. Next, I will invite you to join a group, or I will deliver a link to you, and you can you just click the link and you will follow my lesson for about 10 to 15 minutes in every meeting. So see you on the next meeting, and I hope that you keep your healthy, just stay at home and be happy. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.